Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله جل وعلا في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أشهد الحديث والحديثات في السبيان رحمكم الله وعزكم الله. Di siang yang penuh dengan rahmat Allah ini, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, baik nikmat iman maupun nikmat fisik, sehingga dengan dua nikmat tersebut di siang ini kita dapat hadir di tempat yang Allah muliakan ini dalam rangka kita melaksanakan sholat zuhur kita secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian Tarikhul Khulafa. Dan pada kesempatan ini kita semua mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salam taklim kita sampaikan kepada Hasan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Teman saya, penulisan Al-Quran di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini akan menjadi topik kita pada saat ini. Topik ini sebenarnya punya korelasi dengan firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Hijr, surat yang ke-15, ayat yang ke-9. Ada firman Allah Ta'ala yang berbunyi: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami nazzalna, telah menurunkan. Ini ayat yang ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ini kalau saya diterjemah ya, karena ngajinya udah lama ya. Inna, sesungguhnya kami, nahnu yaitu kami, nazzalna telah menurunkan al-dzikra, yaitu pengingat yang dimaksud adalah Al-Quran. Ayat ini kalau oleh para orientalis diserang Pak. Jadi yang menurunkan Al-Quran itu siapa? Allahu. Katanya Allah itu kan Isa. Allah tunggal, Allah satu. Kenapa Allah mengatakan inna, sesungguhnya kami? Padahal kita selama ini mengenal kalau kami itu satu orang atau banyak? Banyak. Nah, inilah yang kemudian penjelasannya adalah pengetahuan kita tentang grammar bahasa, bahwa setiap bahasa itu dia memiliki kaidah-kaidahnya tersendiri, memiliki aturannya tersendiri, termasuk dalam penggunaan kami dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Arab itu berbeda. Kalau kami dalam bahasa kita itu digunakan untuk mengungkapkan bahwa yang melakukan, yang berbicara itu adalah orang banyak, yang melakukan pekerjaan itu adalah orang banyak. Tapi kalau kami dalam bahasa Arab itu fungsinya dua. Yang pertama, memang yang melakukan itu orang banyak, tapi yang kedua ada fungsi lain, yaitu ta'lim, sebagai pengagungan, sebagai penghormatan.
Jadi kalau kemudian Allah mengatakan inna sesungguhnya kami yang dimaksud adalah Allah Ta'ala, itu adalah otoritas Allah, Allah mengagungkan zatnya. Jadi bukan berarti Allah itu kan tidak ada kontradiksi dalam Al-Quran. Inna nahnu sesungguhnya kami ini sebagai penguat. Nazzalna telah menurunkan. Dalam Al-Quran kita temukan dua kata yang berkelipat, ada nazzalna, ada anzalna. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu sama-sama turun, Pak. Cuma apa bedanya antara anzalna dengan nazzalna? Para ulama-ulama tafsir mengatakan anzalna itu konteksnya turunnya Al-Quran secara totalitas. Secara totalitas. Ini yang dimaksud oleh Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan malam Lailatul Qadar. Yang para ulama kita mayoritas mereka mengatakan malam Lailatul Qadar itu adalah fil ashril awakhir min Ramadan, 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Nah, ini kalau kita tidak tahu, kita akan mengatakan selama ini pemahaman masyarakat kita tentang turunnya Al-Quran itu tanggal berapa, Pak? Tanggal berapa? 17 Ramadan. Berarti angka 17 Ramadan ini bertentangan dengan ayat itu. Saya katakan tidak. Kenapa? Lailatul Qadar itu konteksnya turunnya Al-Quran, ya kan, secara totalitas. Min Lauhil Mahfuz ila Baitil Izzah, ke langit bumi. Nah, baru setelah itu diturunkan oleh Allah Ta'ala secara bertahap dalam durasi waktu definitifnya adalah 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jamnya tak salahnya, Pak. Saya tidak tahu kalau jamnya lebih berapa jam, saya tahu. Subhanallah. Nah, itu pertama kali diturunkan oleh Allah Ta'ala diwariskan oleh Jibril dengan perantaraan Jibril. Di mana pertama kali, Pak? Ayat Al-Quran diturunkan di Gua Hira. Karena Gua itu di Arab banyak, Pak. Ada Gua Hira, ada Gua Sur. Di Gua Hira. Itu para mu'arrikh mengatakan waktunya adalah pada tanggal 17 Ramadan. Dan setelah itu Allah katakan, wa inna lahu lahafidun, sesungguhnya kami terhadapnya lahafidun, sungguh menjaganya. Bagaimana caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaganya? Satu di antaranya adalah dengan cara dibukukan dan dibukanya Al-Quranul Karim itu pada masa Abu Bakar boleh ditulis. Dan apa yang melatari penulisan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq? Yang pertama, murtadnya sebagian besar masyarakat Arab pasca wafatnya Rasulullah SAW. Yang disebut dengan kelompok murtad dulu, orang-orang murtad. Ini alasannya. Sehingga membutuhkan penulisan Al-Quran biar nanti ketika kemudian Al-Quran itu tidak dihafal oleh banyak orang, masih ada dokumentasinya. Itu alasan besar. Alasan yang kedua misalnya, syahidnya para hufaz dalam perang Yamamah. Perang Yamamah ini adalah perang yang dilakukan oleh Abu Bakar untuk memerangi orang-orang yang menentang pembayaran. Dan di antaranya yang mendapatkan syahid itu adalah Salim ibn Maqal. Nama lengkapnya Salim bin Maqal Maula Abu Hudzaifah. Dia adalah mantan budak Abu Hudzaifah. Salim. Dan Salim ini termasuk satu dari 7 penghafal Al-Quran yang terkenal pada masa Rasulullah SAW. Kita lihat, ini penghafal pada masa Rasulullah SAW. Waqad awrada al-Bukhari fi sahihihi bi 3 riwayat 7 min al-syufa'a. Jadi di dalam kitab Bukhari dalam sahihnya
Ada 3 riwayat, satu di antaranya adalah sab'atun minal huffaz, ada 7 penghafal Al-Quran pada masa Rasulullah SAW. Siapa mereka itu? Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud. Setelah Abdullah ibn Mas'ud siapa? Yaitu Salim ibn Maqal maula Abi Hurairah. Salim putranya Pak Maqal maula Abi Hurairah, yaitu mantan budaknya Abi Hurairah. Dan ini yang sering saya terangkan, bahwa orang diberi kemuliaan oleh Allah bisa hafal Quran itu tidak selalu mereka keturunan orang-orang yang sebelumnya ayah-ayah mereka, ibu-ibu mereka itu hafal Quran, tidak. Ada orang-orang yang justru mereka adalah mantan hamba saya, justru Allah berikan kemuliaan untuk menghafal Al-Quran. Dan itu kalau pada masa sahabat itu ada yang namanya Salim bin Maqal. Nanti generasi setelah sahabat adalah generasi tabi'in, itu ada mantan budak yang menjadi ulama besar. Siapa namanya Pak? Yang hafal Quran? Imam Hasan Al-Basri. Itu kan abdan, dulu adalah seorang hamba saya. Dan bahkan Hasan Al-Basri ini diberi kemampuan menghafal oleh Allah, kekuatan untuk mengingat sangat luar biasa. Idza sami'a hafidha, ketika ia mendengar langsung hafal. Ini biasanya bapak-bapak juga agak mirip gitu. Makanya tidak ada yang nyata. Jadi kan karena idza sami'a hafidha, ketika mendengar langsung hafal semua kan Bapak? Langsung hafal atau insya Allah langsung lupa Pak? Dan kan dalam satu pribadi katakan Imam Hasan Al-Basri itu idza kharaja min baitihi ghatta udhunayhi bil qudam. Ketika beliau keluar dari rumahnya itu Pak, 2 telinganya itu ditutup dengan kapas. Satu saat beliau bertanya, limadza tughtil udhunayka bil qudam? Kenapa kau tutupi 2 telinga kamu itu dengan kapas? Apa jawaban beliau? Khiftu an ahfadha kullal asma. Aku takut semua yang aku dengar itu aku hafal. Tidak ada beda dengan kita Pak ya. Telinga kita aja gak ditutup, hafalnya susahnya luar biasa. Tapi memang hafalan itu jelas sekali itu sangat terkait dengan masalah kebersihan diri kita. Semakin diri kita bersih, semakin diri kita tidak berhubungan dengan dosa dan kemaksiatan dan kemungkaran kepada Allah Ta'ala, biasanya kita menghafal ayat-ayat Quran itu dimudahkan oleh Allah. Tapi ketika kita melakukan upaya menghafal Quran, kok kita lumuri diri kita dengan dosa, maka sampel real adalah apa yang dialami oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau pernah kepada gurunya namanya Imam Waqi', syakautu li Waqi' as-su'i hibbi wa nasahani bi tarkil ma'asi. Kata Imam Syafi'i, aku pernah mengadu kepada guruku namanya Imam Waqi' tentang buruknya hafalan. Jadi sempat hafalannya itu goyah Pak. Padahal maaf, Imam Syafi'i ini kan hafalannya ketika usia berapa Pak? Hafal Quran umur berapa? 7 tahun. Hafal kitab Muwatta di umur 10 tahun. Subhanallah. Itu tadi ya. Tapi sempat goyah. Beberapa riwayat ada yang mengatakan itu goyahnya gara-gara melihat betis seorang wanita tanpa sengaja. Itu tidak sengaja Pak, itu goyah Pak. Jadi kalau nggak sengaja goyah, kalau sengaja kira-kira apa yang terjadi Pak? Merontok juga. Masya Allah. Kalau kemudian lihatnya berkali-kali, ya nggak hafal Quran. Itulah dahsyatnya ilmu. Karena apa? Al-ilmu nur. Jadi bukan dimana ilmu itu kepek juga ya, turun bukan itu ya. Tapi ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuqalil asif, dan cahaya Allah itu tidak Allah karuniakan kepada orang yang berbuat maksiat. Allahu Akbar. Jadi kalau kalian saudaraku yang saya cintai, kalau kita ingin menghafal Quran, pekerjaan pertama kali yang kita lakukan adalah kita harus meninggalkan kemaksiatan.
Tapi perkara meninggalkan kemaksiatan ini kan bukan gampang, Pak. Ada orang yang bertobat dari maksiat, akhirnya mengulangi lagi ketagihan terhadap dosa. Ada pun tidak yang begitu, Pak. Nah, kalau ada orang yang ketagihan terhadap dosa, yang taubat masih mengulangi lagi dosanya, lalu melakukan perbuatan dosa lagi, pertanyaannya adalah apa yang melangkah orang ketagihan berbuat dosa? Imam Ibnu Qudamah itu punya karya yang cukup bagus, namanya Minhajul Qasidin. Kalau Bapak Ibu sekalian bisa membacanya, buku itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Pak. Minhajul Qasidin, di dalam buku itu beliau mengurai sebab kenapa orang ketagihan dosa itu sebab dua. Yang pertama adalah al-ghaflah, lalai. Dan yang kedua adalah asyahwah, yaitu hawa nafsu. Lalai terhadap ajaran Islam, lalai terhadap Rabbnya, lalai terhadap Rasulnya, lalai terhadap misalnya yang diusul oleh Rasulullah SAW. Inilah yang menjadikan orang kemudian mudah ketagihan melakukan dosa. Terapinya bagaimana? Imam Ibnu Qudamah mengatakan faktor yang pertama ini terapinya adalah al-ilm, karena lalai itu tidak bisa dinyatakan kecuali dengan ilmu. Ini yang pertama. Nah, ilmu berarti apa? Kita harus hadir di majelis-majelis ilmu seperti ini secara istiqomah. Jangan sering-sering istirahat, Pak. Istiqomah, jangan sering istirahat di majelis ilmu. Ini yang kedua, nafsu. Bagaimana cara kita mengenyangkan dominasi nafsu? Kalau memang di dalam surah Al-Huda, surah Yusuf, ayat yang kelima pujian kalau Allah Taala katakan, inna nafsa la'amaratun bisu'. Sesungguhnya nafsu itu mendorong orang untuk melakukan keburukan. Apa yang harus kita lakukan? Memotong hal-hal yang mendorong manusia menggerakkan hawa nafsunya. Dengan cara apa? Memperbanyak melakukan puasa, memperbanyak melakukan menu-menu yang Allah sajikan kepada kita, yang mulai dilakukan Quran dan sebagainya. Jadi dengan dua cara itu, insya Allah kita bisa melepaskan diri kita dari ketagihan terhadap nafsu sekalian. Nah, ini yang kedua, yaitu Sa'id ibn Ma'qal radhiyallahu kemudian Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pernah menjadi duta dakwah ke mana, Pak? Yaman. Kemudian Ubay bin Ka'ab, ini seorang sahabat yang sangat dekat sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama ketika berada di Madinah, satu di antaranya kedekatan adalah seringkali Rasul itu bersama Ubay bin Ka'ab ketika berada di Masjid Quba. Saya doakan mudah-mudahan semua yang hadir ini bisa melakukan ziarah ke Masjid Quba. Amin. Karena apa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ziarah Masjid Quba itu ta'dilul umrah. Ziarah ke Masjid Quba itu nilainya seperti orang melakukan ibadah umrah. Rakaat 2 rakaat yang dilakukan di Masjid Quba itu dia nilai pahala seperti orang melakukan ibadah umrah. Dan Rasulullah SAW mendapatkan surat dari seorang intern beliau di Makkah dan disampaikan beliau ke Madinah. Dan waktu itu Rasulullah SAW dilakukan oleh murid sahabat Rasul ini sedang berada di Masjid Quba bersama siapa? Dengan Ubay bin Ka'ab. Kemudian ada yang namanya Zaid bin Thabit, dan satu lagi adalah Abu Zaid bin Sakan dan Abu Darda. Abu Zaid bin Sakan ini nanti pasca atau setelah kita menjelaskan tentang penulisan Quran, nanti ada peperangan yang sangat populer pada masa Abu Bakar As-Siddiq, namanya perang Yarmouk. Nanti ada seorang wanita yang dia adalah cucu dari Sakan. Namanya adalah Asma bintu Zaid bin Sakan. Itu seorang wanita yang muslimah yang ikut dalam perang Yarmouk
yang bisa membunuh 9 tentara Romawi. Itu luar biasa. Asma bintu Zaid bin Zaid. Dan satu lagi adalah Abu Darda. Jadi mereka adalah sahabat Rasulullah SAW yang diberi kekuatan pengawal sangat luar biasa. Abu Darda ini adalah seorang sahabat Rasulullah SAW yang dalam periode Madinah dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan sahabat Rasul yang bukan orang Arab, namanya adalah Salman Al-Farisi. Yang misalnya masyhur, yang pernah menemani Salman. Jadi Salman itu seperti anak muda yang lain, pernah hatinya tertarik dengan seorang wanita. Akhirnya dia tidak ingin jatuh pada perbuatan dosa. Akhirnya minta kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, tolong temani aku membina gadis yang aku inginkan. Berangkat mereka berdua. Sampai di rumahnya, apa yang terjadi? Minta izin sama kedua orang tuanya, tapi kedua orang tuanya mengatakan, wahai Salman, aku tidak bisa memberikan jawaban iya atau tidak menerima binatangku sebelum aku bicara dengan anak. Setelah disampaikan kepada anaknya, apa yang terjadi? Anak gadisnya justru berkata, Abi Umi, kalau saya Salman, saya tidak mau. Tapi kalau temannya Salman yang mengantar Salman, saya mau. Yaitu Abu Darda. Masya Allah. Itu kira-kira kalau bapak-bapak sekalian pernah mengalami seperti itu, hatinya kayak apa? Ramah kalau tidak? Masya Allah. Tapi bagi Salman, setelah mendapatkan informasi dari kedua orang tuanya dari situ, dia berhusumat kepada Allah Ta'ala. Ketika ayah dan ibunya berkata, wahai Salman, aku sudah sampaikan keinginan kamu. Ternyata anak gadisku tidak menyukai engkau, tapi ia menyukai anak muda yang ada di sebelah engkau. Masya Allah. Itu kalau kira-kira bapak-bapak sekalian yang nakal, kira-kira hatinya kayak apa? Berguna-guna atau kira-kira kalimat yang diucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atau Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Sama saja. Karena ini takdir tetap jodoh itu dalam genggaman Allahu. Nah coba kalian Allah. Tapi pada akhirnya Abu Darda yang terus dia dipegang oleh Salman. Wahai Abu Darda, kamu tahu sendiri jawaban dari kedua orang tuanya. Ia menyukai kamu, anak gadis untuk menolong kamu. Tolong nikahi dia. Kalau kamu tidak punya mahar, tapi saya kesini membawa mahar. Dan silakan bahan ini jadikan mas kawin kamu untuk menaikkan sini. Jadi kelihatannya kalau di KBP sini kayaknya tidak ada bahaya. Ada apa tidak ada? Anak muda yang seperti itu, insya Allah ada atau insya Allah belum ada, Pak? Subhanallah. Ini berat. Nah itu kerja rahmatullah. Jadi ini syahidnya para korban dalam perang Yamamah. Di antaranya ada Salim Maula Abu Hurairah. Kemudian kekhawatiran Umar pada eksistensi Al-Quran dan mengusulkan pada Abu Bakar agar menghimpun Al-Quran Al-Karim. Tapi ini memang Allah. Ketika pada akhirnya Umar Ibn Khattab itu beliau mengusul ide bagaimana agar Quran ini dihimpun, itu Abu Bakar sebagai seorang sahabat yang terkenal dengan kehadirannya. Beliau berkata kepada Allah, ya Allah, hal naf'alu ma la yakunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita melakukan hal yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau jatuh pada perkara yang disebut dengan bid'ah, mengada-ada dalam agama. Karena memang mengada-ada dalam agama, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha Rasul mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa." Siapa orang yang melakukan amalan yang tidak ada perintahnya dari itu, maka ia tertolak. Lalu bagaimana dengan perkara menghibur Quran ini? Yang pada akhirnya setelah 2 hari, setelah 3 kali, akhirnya Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati Abu Bakar. Apakah kemudian Abu Bakar ini berarti melakukan perkara kita? Ini yang nanti dalam kajian ilmu fikih bahwa pengumpulan mushaf Al-Quran itu tidak masuk dalam kategori apa yang disebut dengan bid'ah, tapi disebut dengan al-maslahah al-mursalah.
Kenapa? Ini bukan ibadah mahdoh. Bukan ibadah mahdoh. Bukan ibadah yang bersifat itu. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Umar dan Abu Bakar ini adalah semata-mata untuk menjaga kemaslahatan. Apa ini yang dimaksud dengan al-maslahah al-mursalah? Kemaslahatan yang dimunculkan karena semata-mata apa? Tidak ada perintahnya dari Allah dan Rasulnya, tapi juga tidak ada larangan dari Allah dan Rasulnya, tapi kemaslahatan ini dimunculkan untuk mengawal apa yang disebut dengan maqasidus syariah. Tujuan dari syariat Islam yang mana kalau kita menelusuri tujuan dari syariat Islam itu ada 5. Ada yang masih ingat? Apa itu tujuan syariat Islam? Yang pertama adalah menjaga agama. Selain menjaga agama adalah menjaga jiwa. Setelah itu menjaga akal. Setelah itu menjaga harta. Dan satu lagi adalah menjaga keturunan. Kenapa Bapak-bapak sekalian disuruh oleh Allah Ta'ala untuk menikah? Menjaga keturunan. Kadang-kadang kita membayangkan kalau kemudian Bapak-bapak tak menikah, tidak ada keturunan. Eksistensi manusia akan berubah. Kenapa di dalam Islam minum-minuman khamr dan saudara-saudaranya termasuk mengkonsumsi narkoba itu dilarang? Karena itu merusak akal, sementara akal dalam Islam itu sangat dijaga. Kenapa sih pencurian apapun, apakah itu namanya maling, apakah itu namanya perampok, apakah itu namanya kutil, apakah itu namanya kapal merah, apakah itu namanya korupsi, itu dilarang. Karena harta itu dalam Islam dijaga. Dijaga. Kenapa Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat-sahabat Rasul, memerintahkan Rasulullah SAW agar melakukan hijrah ke Madinah? Apa para sahabat tak berani melawan orang-orang kafir Quraisy? Tujuannya adalah untuk menjaga jiwa, karena jiwa dalam Islam dilindungi. Kenapa bapak-bapak sekalian ini diperintahkan untuk melakukan sholat? Satu di antara hikmahnya adalah untuk menjaga keagamaan kita. Padahal Bapak Ibu membayangkan kalau seharian tak sholat, kondisi emosional kita cenderung tidak stabil. Mungkin ibu-ibu yang merasakan. Tapi itu bukan satu-satunya. Tapi di antara tujuan. Nah, oleh karena itulah apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ini adalah dalam rangka untuk menjaga agama. Padahal kita membayangkan kalau kemudian Al-Quran itu dibukukan. Dibukukan saja sampai hari ini banyak umat Islam yang jumlahnya di muka bumi ini sudah tembus angka 1,9 miliar. Jadi yang muslim kayak kita ini di muka bumi ini itu ada sekitar 1,9 miliar sampai 2 miliar dari penduduk bumi yang jumlahnya ada 7 miliar. Itu silahkan cek. Mereka yang muslim yang bisa baca Quran dengan yang nggak bisa baca Quran itu banyak yang mana Pak? Lalu banyak yang bisa atau banyak yang nggak bisa Pak? Insya Allah. Kecuali kalau di sini Insya Allah ini baca Qurannya lancar semuanya. Dan bahkan ini kelihatannya banyak yang hafal beberapa juz gitu kan? Insya Allah mudah-mudahan juz 30 hafal semuanya berapa? Insya Allah hafal semuanya. Atau masih proses? Lalu jangan sampai 30 juz enggak, juz 30 masih proses gitu. Ini enggak patut seorang mukmin seperti itu. Dan yang kadang Allah. Jadi ini ia tidak masuk pada perkara kita, tapi itu masuk dalam klasifikasi yang dalam dari studi disebut dengan al-maslahah al-mursalah. Dan kemudian Abu Bakar mengutus saya untuk merumuskan dengan bimbingan keduanya, yaitu bimbingan Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, coba saya rahmatullah ma'azatullah. Kenapa kemudian yang dipilih untuk menulis itu adalah Zaid bin Sabit? Ada beberapa alasan. Kedudukannya dalam qiraah dan penulisan Al-Quran. Sejarah mencatat pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu Rasul mengangkat seorang penulis wahyu. Siapa yang diangkat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menulis wahyu itu? Yaitu Zaid bin Sabit.
Beberapa riwayat mengatakan Rasul itu sekretarisnya banyak, Pak. Ada riwayat mengatakan sampai punya 60 sekretaris. Karena Rasul SAW dalam dakwahnya, kan beliau sempat mengirim banyak surat kepada para pejabat-pejabat, pada pemimpin-pemimpin kabilah pada masa. Kan itu sekretaris. Karena Rasulullah SAW adalah seorang ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Jadi beliau mengatakan sesuatu, kemudian sahabat itu suruh tulis. Dan itulah yang Allah katakan di dalam surat Al-Syura ayat 2. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah wa kana min qablu lafi dhalalin mubin. Paling tidak ada dua fakta sejarah yang menguatkan bahwa Rasulullah SAW seorang ummi. Dialah zat yang mengutus seorang Rasul dalam masyarakat yang ummi, Rasul dari mereka. Dan itu mereka Rasulullah SAW adalah seorang ummi. Fakta sejarahnya pertama, ketika Rasulullah SAW itu mendapatkan wahyu pertama kali. Ketika Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, "Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad." Apa jawaban Rasul? Mana? Biqari, aku tak bisa baca. Iqra, mana biqari, aku tak bisa baca. Iqra, mana biqari, aku tak bisa baca. Tapi kejadian ini dipelintir oleh para Islam, dipelintir oleh para perintalis. Apakah setelah itu Allah kasih wahyu sama orang yang tak bisa tulis? Tadi dijawab oleh para ulama sejarah mengatakan ada hikmah. Ada hikmah. Kenapa wahyu itu diturunkan kepada seorang nabi yang ummi agar dia tidak bisa menambahi dan mengurangi, Pak. Tidak menambahi dan mengurangi, dan itu sekaligus tahun itu dijaga. Ini bukan. Fakta yang kedua, ketika di Madinah, ini kaitannya dengan sahabat tadi, Pak. Ubaidillah. Ketika Rasulullah SAW memenangi perang Badar, masih ingat perang Badar, ya? Terjadi pada tahun berapa Hijriah? 2 Hijriah. Ada tokoh Quraisy yang tewas. Siapa itu? Abu Jahal. Nanti pertemuan yang akan datang kita akan berbicara tentang anaknya. Karena perang Yarmouk itu sangat lekat dengan dua figur. Yang pertama adalah Khalid bin Walid dan yang kedua adalah Ikrimah bin Abi Jahal, seorang sahabat Rasulullah SAW. Kalau kita membaca juga Ikrimah, Allah Akbar, seorang sahabat yang ayahnya musyrik kafir, tapi akhirnya dia mendapatkan hidayah dari Allah, yang pernah memusuhi Islam sangat luar biasa, yang pada akhirnya hidupnya ketika ia berakhirnya setelah Islam, ia semuanya curahkan, ia habiskan untuk menegakkan kalimat Allah Ta'ala. Itulah kalimat kita bisa. Dan coba lihat, itu bapaknya dalam perang Badar tewas. Dan kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang sangat luar biasa. Apa yang terjadi pada waktu itu? Rasulullah SAW memiliki apa yang disebut dengan ad-dakaul askari, kecerdasan militer. Kecerdasan militer, sehingga beliau kemudian menempatkan seorang intel di Makkah untuk memantau kondisi orang-orang pada Quraisy pasca kalah mereka dalam perang, dan ternyata dihimpun apa yang ingin mereka lakukan, dan mereka ingin melakukan perang balas dendam, yaitu nanti dalam perang Uhud. Tapi perang Uhud itu semuanya bocoran persiapan orang-orang kafir Quraisy itu sudah bocor semua dan disampaikan kepada Rasulullah SAW. Karena intel ini nanti mengirim surat kepada Rasulullah SAW, dan waktu itu dikasihkan saat Rasulullah SAW berada di Masjid Quba dengan Ubay bin Ka'ab. Dan ketika surat itu diberikan kepada Rasulullah SAW, surat itu dikembalikan atau diserahkan kepada Ubay bin Ka'ab, dan Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Ubay, iqra' alayya hadhihi al-kitab," bacakan kepada surat ini. Ini memberikan isyarat bahwa Rasulullah adalah seorang Yahudi. Dan kalau ternyata Rasulullah SAW Zaid bin Thabit, ini alasan pertama, kedudukan dalam kirah dan berusaha. Yang kedua adalah pemahaman dan kecerdasannya. Tadi kita lihat komentar daripada seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar.
Qala Zaid berkata, qala Abu Bakar berkata. Ini tak usah dihafalkan, apa-apa saya baca itu. Innaka syabun aqilun la tattahimuna. Sesungguhnya engkau adalah syabun. Syabun dalam bahasa dengan bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Syab itu pemuda. Pemuda itu ada seorang ulama pengarang kita Az-Zawajul Islami Mubakir, pernikahan Islam diri dalam perspektif Islam. Itu beliau pernah menguraikan hadis Rasulullah SAW, ya ma'syar syabab wahai para pemuda. Itu beliau mengatakan syabab itu adalah anak muda yang usianya antara 18 tahun sampai 30 tahun. Masih masuk atau sudah lewat? Ya masih masuk banyak atau banyak yang sudah lewat? Syabab adil yang berakal yang cerdas. Lalu juga kami tidak perlu duduk apapun. Memang orang yang cerdas, anak muda itu. Walaupun konta taktubul wahya. Kamu dulu kan menulis wahyu dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa taktubul Quran fajma. Fatabi'ul Quran fajma. Maka ikuti terus. Ya, maka perhatikan Al-Quran itu, fajma'u dan kumpulkan dia. Dan pada masa Rasulullah SAW, Quran itu oleh beberapa sahabat Rasulullah SAW itu ditulis di mana? Di batu cara, di kolam Al-Quran, subhanallah, di kulit-kulit binatang. Lihat dia. Maka apa kata dari hadis lain? Fawallahi law kallafuni naqla jabalin min al-jabal ma kana atqala mimma amarani bihi min jadil Qur'an. Demi Allah kata saya, jika mereka memberikan tugas kepadaku untuk memindahkan satu gunung dari gunung-gunung itu tidak lebih berat dari itu daripada dia menyuruhku untuk menulis untuk menghibur Al-Quran itu tidak berat. Kerjaan berat itu hanya dipikul oleh orang-orang yang aman, orang-orang yang sadar. Satu di antaranya adalah saya bin Sabit, subhanallah. Qultu kaifa taf'alan bi syai'in lam yaf'alhu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan dari Masjid Al-Fatihah. Bagaimana kalian berdua melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala Abu Bakar berkata, "Huwa wallahi kadhiban." Tadinya penulis kita. Fala yazal Abu Bakar yuraji'uni hatta syaraha Allah sadri lilladzi syaraha Allah lahu sadra Abi Bakar. Dari rumah Abu Bakar itu bolak-balik menemui beliau, Zaid bin Sabit. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati itu sebagaimana dulu Allah melapangkan hati Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu. Ini tugas berat. Nah, itu saya rahmatullah. Yang ketiga, ini disebabkan karena kehadirannya pada pembacaan yang terakhir tadi. Sebelum Rasulullah SAW Jibril sempat menteter bacaan utuh daripada Al-Quran dari awal sampai akhir, dan ketika Rasulullah SAW kemudian membacakannya kepada para sahabat-sahabat, itu Zaid bin Sabit itu ada di situ. Ini alasan kenapa Zaid itu dipilih untuk menjadi penulis Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini kedatangan sahabat kita. Kaum muslimin saat itu seluruhnya sepakat dengan apa yang dilakukan Abu Bakar. Mereka menganggap perbuatannya itu sebagai nilai positif dan keutamaan dari Abu Bakar. Tapi kita lihat pada saat ini ya, ada orang-orang tertentu, kelompok tertentu di Indonesia yang sering membenturkan antara Ali dan Abu Bakar. Tapi Ali bin Abi Thalib, komentar beliau terhadap Abu Bakar dalam konteks populer itu positif. Beliau berkata, orang yang paling besar pahalanya pada pusat Al-Quran dan Abu Bakar. Semoga Allah memberikan rahmat kepada Abu Bakar, karena dia orang yang pertama kali mengumpulkan kitab Allah Subhanahu. Metodenya bagaimana, Pak? Umar radhiyallahu anhu mengatakan, siapa yang menerima Al-Quran dari Rasulullah SAW, maka cobalah datangkan mereka menulisnya dalam berbagai kertas, papan kayu dan logam. Dan mereka yang pernah mendengar Al-Quran
suruh datang dan kemudian diisi. Abu Bakar mengatakan kepada Umar dan saya, dulu ada berdua di pintu masjid, bila ada orang yang mendatangi melihat Al-Quran atau kitabullah dengan membawa dua saksi, maka tulis. Hadis diriwayatkan. Dari subhanallah, begitulah luar biasanya perjuangan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Zaid bin Sabit. Mudah-mudahan kita semua bisa meneladani sifat keluhuran yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq yang telah memberikan kontribusi besar terhadap Islam ini dengan cara kita menghadirkan kecintaan kita terhadap Al-Quran, membacanya, mengimani secara utuh, mengamalkannya, mentadaburi dan bertransfer kepada orang. Saya kira ini terus sekalian yang saya sampaikan. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang perang Yarmouk, dan nanti pertemuan setelahnya membahas tentang wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, dan setelah itu kita masuk ke wafatnya Khattab. Kurang bermaaf, kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.